selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Gue bakal cerita soal satu orang yang tanpa pedang, tanpa sihir, tanpa warisan, tanpa kamera. Jadi salah satu manusia paling tajir di planet ini. Namanya Warren Buffett, dan dia bukan karakter fiksi, bukan pangeran dari kerajaan manapun. Dia cuman orang biasa yang pikirannya luar biasa. Bayangin gini, umur 11 tahun, dia udah beli saham. Lu umur segitu, mungkin masih mikir gimana caranya beli Tamiya. Atau minta duit jajan nambah 2000 ke emak. Dunia gak ngasih dia jalur cepat. Tapi dia punya satu hal yang jarang dimiliki banyak orang hari ini. Kedisiplinan berpikir, kedisiplinan bertindak, kedisiplinan jadi kaya. Banyak dari lu nonton video ini sambil nyari motivasi. Gue gak bakal kasih motivasi receh. Gue kasih lu kenyataan. Dan kalau lu kuat nelen, itu bisa jadi senjata paling kuat buat ubah nasib lu. Buffett punya 5 prinsip. Dan tiap prinsipnya bukan sekedar kutipan indah di Instagram. Tapi pondasi yang beneran bikin dia tajir gila-gilaan. Gue bakal kasih lu satu persatu. Tapi sebelum itu, gue mau lu sadar satu hal. Lu bisa punya masa depan lebih gila dari yang lu kira. Lu bisa punya hidup yang gak dibatesin gaji UMR. Lu bisa keluar dari lingkaran ngutang, nyicil, dan selalu nunggu tanggal 25. Tapi itu semua dimulai dari satu hal kecil. Lu berani belajar, lu berani berubah. Kalau lu suka video yang ngomongnya to the point kayak gini, klik like. Itu sinyal ke algoritma YouTube biar video ginian gak tenggelam. Dan subscribe biar lu gak ketinggalan tiap gue drop konten yang nyentil. Sekarang ambil nafas. Lepas ekspektasi, siapin kepala dan hati. Karena yang gue omongin abis ini bisa jadi pil pahit. Tapi juga obat mujarab buat mental dan dompet lu. Lu siap? Kita bahas. Di bagian pertama, gue akan bahas investasi ke otak lu dulu. Yang kedua, bunga majemuk, keajaiban dunia ke-8. Yang ketiga, jangan dengar semua orang. Dan yang keempat, hidup hemat itu kekayaan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah waktu adalah senjata rahasia. Oke, masuk ke pembahasan. Investasikan ke otak lu dulu. Buffett pernah bilang satu kalimat yang jujur aja harusnya ditulis gede-gede di setiap dinding rumah kita. The best investment you can make is in yourself. Investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Gue ulangin. Investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Lu tahu apa yang dia lakuin setiap hari? Baca 500 halaman setiap hari. Dan itu bukan karena dia pengen kelihatan keren atau pengen dipuji kayak, wah, intelek banget nih, Om Warren. Enggak, dia baca karena dia tahu satu hal. Otak itu kayak otot. Lu gak lahir dengan otak tajir. Lu latih, paksa, ulang terus. Sampai jadi senjata utama lu buat bertahan di medan perang dunia nyata. Gua tanya, lu pengen kaya? Tapi tiap hari scroll TikTok 4 jam. Lu pengen jadi bebas finansial, tapi baca 5 halaman aja udah nguap. Come on bro, jangan bercanda. Gue gak ngejudge, serius. Gue juga pernah di titik males buat buka buku. Gue tahu rasanya ngeluarin niat, tapi otak lu rasanya kayak disedot ke HP tiap 5 menit. Tapi ingat satu hal, Buffett gak lahir pinter. Dia jadi pinter karena dia paksain diri buat belajar. Dia invest waktu dan tenaga ke otaknya, jauh sebelum dia punya duit dan invest ke saham. Lu ngeluh hidup lu susah. Gua ngerti, tapi hidup lu gak akan berubah kalau sumber masalahnya ya lu sendiri, gak lu upgrade. Dan upgrade itu gak ada jalan pintas, gak ada kursus kilat, gak ada video 1 menit yang langsung bikin kaya. Gua tahu rasanya.
Belajar tapi gak langsung ngerti. Nulis tapi mental breakdown. Baca tapi rasanya otak mentok. Gue juga pernah gitu. Tapi satu hal yang gue pelajari dari Buffett, konsisten ngalahin bakat, disiplin ngalahin hoki, ilmu ngalahin gaya. Jadi, kalau lu beneran pengen investasi paling untung seumur hidup lu, invest di otak lu, invest di kebiasaan belajar lu, invest di versi terbaik lu. Yang kedua, bunga majemuk, keajaiban dunia ke-8. Warren Buffett pernah bilang, compound interest is the eighth wonder of the world. Bunga majemuk, bukan trik sulap, bukan software rahasia, tapi efek berantai paling ajaib dalam dunia keuangan. Coba pikir, Buffett mulai investasi pertama kali di usia 11 tahun. Jumlahnya $114. Sekarang, kekayaannya lebih dari 100 miliar dolar. Gak ada warisan, gak ada skema cepet kaya. Cuman satu hal, kesabaran. Lu tahu kenapa? Kebanyakan orang gagal jadi kaya. Karena lu pengen semua serba cepat. Hari ini nabung, besok udah pengen kaya. Baru beli saham seminggu, udah stres karena grafik turun. Baru belajar 3 bulan, udah pengen hasil kaya pro. Kalau lu pengen hasil instan, gua bilang langsung aja, lu bukan investor, lu penjudi. Buffett pernah bilang, pasar saham itu mesin pemindah kekayaan. Dari orang gak sabaran ke orang sabar. Gue kasih contoh yang mungkin lebih deket sama lu. Misalnya, lu nabung 100.000 per bulan. Biasa aja kan, receh banget. Tapi lu konsisten. Lu taruh di instrumen dengan return 15% per tahun. Masalahnya, banyak orang ngeremehin langkah kecil. Banyak orang ngerasa baru bisa nabung kalau gajiannya udah belasan juta. Salah besar. Buffett bilang, kalau lu gak bisa sabar, lu gak pantas jadi kaya. Dan gue tahu, kalimat itu nyakitin. Tapi coba lihat hidup lu yang sekarang. Lu masih nunggu momen yang tepat. Masih nunggu gaji naik. Masih nunggu ilmu sempurna dulu. Kabar buruknya, momen sempurna itu gak pernah datang. Mulai dari kecil, tapi mulai sekarang. Karena dalam dunia compound interest, waktu paling penting daripada jumlah. Satu hari lu tunda, itu bukan cuman kehilangan 100.000. Lu kehilangan potensi ratusan juta di masa depan. Jadi gue tanya sekarang, lu mau jadi orang bangga karena nabung kecil-kecilan tapi konsisten? Atau terus bangga bilang, gua masih belajar bro, belum waktunya. Waktu jalan, uang lu bisa tumbuh. Tapi hanya kalau lu mulai. Yang ketiga, jangan dengar semua orang. Buffett pernah bilang, the difference between successful people and very successful people is that very successful people say no to almost everything. Orang paling sukses di dunia bukan yang paling sibuk, bukan yang paling update, tapi paling sering bilang tidak. Lu tahu kenapa banyak orang nyangkut di saham, rugi di kripto, tiap minggu gonta-ganti peluang? Karena mereka dengerin keramaian, bukan logika, bukan prinsip. Warren Buffett, dia justru beli waktu semua orang panik, dan jual waktu semua orang serakah. Gue gak bilang lu harus jadi Buffett, tapi gue bilang gini, kalau hari ini lu ikut tren, besok lu ikut omongan temen, minggu depan lu ikut influencer yang bilang, ini coin next big time. Lu gak akan pernah jadi kaya. Lu bakal capek miskin. Karena masalah terbesar hari ini bukan kekurangan peluang, tapi kebanyakan distraksi. Gue tahu, susah nolak, susah lihat temen pamer profit, susah lihat orang nunjukin lifestyle mewah padahal lu masih makan Indomie. Tapi ingat, Buffett bukan ngikutin tren. Dia ngerti nilai, dan nilai paling mahal hari ini. Jadi, fokus. Kaya itu bukan tentang gerak cepat, tapi tentang arah yang jelas dan langkah yang konsisten. Lu bilang iya ke semua hal, lu bakal kehilangan waktu buat hal yang penting. Mulai hari ini, pilih satu hal. Fokus.
disiplin, dan bilang tidak ke semua yang bikin lu lari dari arah itu. Peluang bagus gak akan bikin lu bingung, tapi distraksi akan bikin lu miskin. Lanjut di bagian yang keempat. Lu tahu, rumah Warren Buffett sekarang masih rumah yang sama. Dia beli tahun 1958. Gak ada gerbang emas, gak ada lift mobil, gak ada kolam renang bentuk inisial. Dia bisa beli instan, bisa punya 10 rumah mewah di 10 negara. Tapi dia milih untuk tetap tinggal di rumah yang sama selama lebih dari 60 tahun. Kenapa? Karena buat dia, rumah bukan buat pamer, tapi tempat buat hidup. Bukan buat flexing di Instagram, tapi buat mikir dan tenang. Mau tahu mobilnya? Gak ada logo banteng, gak ada suara knalpot meledak. Mobilnya biasa aja. Kebanyakan orang hari ini hidup buat kelihatan kaya, bukan buat jadi kaya. Lu bisa kelihatan keren, tapi dompet lu nangis tiap malam. Lu bisa punya 100.000 followers, tapi tagihan kartu kredit lu minta tolong. Buffett ngerti satu hal, kekayaan itu bukan apa yang lu pamerin, tapi apa yang lu simpen. Dia beli bisnis, dia kumpulin waktu, bukan koleksi barang. Zaman sekarang, banyak yang pura-pura kaya, padahal miskin beneran. Karena mereka sibuk ngejar pengakuan, bukan nilai. Mereka pengen dilihat sukses, padahal gagal tidur nyenyak karena cicilan. Buffett hidup sederhana bukan karena dia gak mampu, tapi karena dia paham apa yang benar-benar penting. Dia ngerti kebebasan finansial itu jauh lebih mahal daripada Ferrari. Dia tahu punya waktu untuk mikir, belajar, dan istirahat. Itu jauh lebih kaya daripada beli outfit tiap minggu. Gue gak bilang lu harus hidup kayak biksu. Gue cuman mau lu jujur. Lu beneran pengen tenang atau lu cuman pengen kelihatan keren? Kaya itu bukan soal gaya, tapi soal kontrol. Buffett punya superpower. Dia gak tergoda. Dia gak sibuk validasi sosial. Dia sibuk membangun kekayaan nyata. Dan lu bisa mulai hari ini dengan satu keputusan. Pilih hidup tenang atau capek demi gaya. Masuk di bagian yang kelima. Buffett pernah bilang, sesuatu yang simple tapi dalam banget. Kalau lu gak bisa ngontrol emosi, lu gak bisa ngontrol duit. Lu tahu gak? Sebagian besar orang yang bangkrut bukan karena mereka gak pinter, tapi karena mereka panik. Karena mereka ikut-ikutan ketakutan orang lain. Karena mereka kalah sama iri yang bikin nekat. Sedangkan Buffett, dia kayak kapten kapal di tengah badai. Saat ombak gede, semua orang lari ke lift boat sambil teriak. Dia justru pegang kemudi lebih erat. Dia tahu, badai itu cuma ujian, bukan alasan buat nyerah. Gue paham banget gimana rasanya rugi. Gue paham banget betul gimana rasanya kesel banget lihat temen lu sukses duluan. Kadang lu pengen teriak, kenapa gue gak kaya juga? Kadang lu pengen balas dendam sama keadaan. Tapi, emosi lu itu pisau bermata dua. Kalau lu biarin emosi lu ngatur langkah lu akan bawa diri ke jurang. Tapi kalau lu bisa pegang kendali emosi, lu punya kekuatan buat bikin keputusan paling jenius. Buffett gak pernah buru-buru jual saham waktu harga turun. Dia gak pernah gegabah beli waktu semua orang lagi hype. Dia sabar, dia tenang, dan percaya deh, keputusan yang diambil dengan kepala dingin itu yang bakal bawa lu ke puncak. Jadi kalau lu lagi down, ingat kata Buffett ini. Ketenangan di saat orang lain panik adalah peluang terbesar. Gua mau lu berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam. Buang semua perasaan iri, marah, dan takut lu itu. Karena sukses bukan buat orang yang reaktif, tapi buat orang yang reflektif. Lu sering dengan orang bilang, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Buffett, dia bilang, kalau lu tahu apa yang lu lakuin, justru taruh semuanya di keranjang terbaik lu. Dan jagain tuh keranjang baik-baik.
Ini bukan ajakan berjudi, ini pernyataan brutal. Orang yang nyebar uang kemana-mana itu biasanya karena dia nggak ngerti mana yang bagus. Lu punya 10 juta, lu beli 10 saham berbeda-beda tanpa riset. Lu kira lu aman karena nyebar resiko. Padahal lu cuma nyebar ketidaktahuan. Buffett dan Munger fokus ke 5 atau bahkan 3 saham aja. Tapi mereka ngerti dalam-dalam. Lu ngerti kan? Mereka bukan ngasal. Mereka tahu harga wajar. Diversifikasi bukan pelindung buat orang pintar. Itu helm buat orang yang nggak tahu jalan. Dan lu harus tanya ke diri lu sendiri sekarang. Gua butuh helm atau gua butuh peta? Dia bilang musuh terbesarmu adalah dua hal. Takut dan serakah. Naik tinggi, semua orang jadi serakah. Turun dikit, semua orang panik. Jual rugi-rugian. Lu tahu Buffett ngapain pas pasar berdarah? Dia beli. Lu tahu dia ngapain pas semua orang serakah? Dia santai dan jual. Dia bukan Superman. Dia cuman punya kendali atas emosi. Sesuatu yang 95% orang nggak punya. Gua kasih lu realita pahit. Kalau lu nggak bisa kendalikan emosi saat lu profit merah, jangan mimpi bisa kaya dari saham. Karena mental lu belum tahan banting. Lu bisa kerja keras 20 tahun, jaga nama baik, tapi satu keputusan bodoh, satu transaksi haram. Buffett ngajarin, integritas itu bukan tambahan, itu fondasi. Dan di dunia bisnis, orang lebih percaya karakter lu daripada prestasi lu. Bahkan di deal-deal gede, Buffett gak pakai kontrak panjang, cuma jabat tangan. Karena dia tahu, kalau orangnya gak jujur, 1000 halaman kontrak pun gak akan nyelamatin. Pertanyaannya sekarang, berapa nilai kepercayaan lu di mata orang lain? Dan lu berani taruh berapa tahun hidup lu buat ngebangun itu? Lu gak harus cerdas banget, cukup punya disiplin dan sabar. Buffett gak pernah ngaku dia jenius, tapi dia selalu bilang kunci kekayaan, disiplin, kesabaran, dan kemampuan nahan diri dari ikut-ikutan. Ada dua orang, yang satu IQ 150, tapi pengen cepet kaya. Yang satu IQ 100, tapi disiplin, investasi rutin 20 tahun. Siapa yang menang? Buffett jawabannya jelas, yang sabar dan konsisten, bukan yang impulsif dan jenius. Tapi pertanyaannya sekarang, lu sibuk kejar yang instan, atau lu tahan buat yang konsisten? Buffett bilang, kalau lu cuma punya satu keran duit dan itu bocor, lu tenggelam. Orang kaya gak pernah punya satu keran. Mereka punya portofolio saham, bisnis, properti, bahkan hak cipta. Satu mati, 9 lainnya masih ngalir. Lu masih ngarep gaji bulanan yang kadang telat, kadang dipotong, kadang habis sebelum tanggal muda. Buffett ngajarin satu hal penting, bangun sistem, bukan ketergantungan. Karena kalau lu bisa tidur tenang walaupun gak kerja sebulan, itu namanya kebebasan. Warren Buffett gak pernah ngajarin lu buat jadi kaya secara instan. Dia ngajarin lu cara mikir orang kaya. Bukan cuma soal duit, tapi soal mentalitas, disiplin, kesabaran, logika, dan integritas. Dia gak butuh 50 saham buat kaya. Dia cuma butuh keputusan tepat, sabar, dan gak ikut panik kayak pasar. Dia gak ngandelin insting, dia ngandelin data dan akal sehat. Dan yang paling penting, dia bisa nahan diri. Sesuatu yang langka banget di dunia yang serba FOMO dan impulsif ini. Buffett bukan manusia super. Dia cuma manusia biasa yang gak nyerah sama sistem, gak dibutakan hype, dan gak goyah waktu pasar lagi gila. Lu bisa tiru dia, tapi cuman kalau lu siap ngelawan diri lu sendiri. Karena musuh lu bukan pasar, bukan saham gorengan, bukan inflasi, tapi ego, rasa takut, dan keinginan lu buat kelihatan lebih keren secepat mungkin. Jadi sekarang tinggal satu pertanyaan. Lu siap nerima kebenarannya atau lu mau terus hidup dalam ilusi kaya versi Instagram? Warren Buffett bukan dewa.
Dia gak punya kekuatan super. Tapi dia punya satu hal yang jarang dimiliki anak muda zaman sekarang. Kesabaran dan konsistensi. Sekarang giliran lu. Lu bisa mulai dari kecil, tapi tumbuh besar. Lu bisa gagal hari ini, tapi menang kalau lu tahan. Tapi semua itu cuman bisa lu capai kalau lu mau mulai. Kalau lu suka konten ini, klik like, subscribe, dan share ke temen lu yang butuh pencerahan finansial. Tulis di kolom komentar nasihat Buffett mana yang paling nyentil hidup lo. Ingat, bukan Buffett yang akan merubah hidup lo, tapi lu sendiri. Kalau lu berani jalanin prinsipnya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.